Ya, jadi renaissance atau renaissance kebudayaan itu kan bisa saja kemudian diapresiasi lagi ketika itu ingin mengembalikan misalnya sesuai dengan konteksnya Solo the future, Solo is the best misalkan. Jadi nilai-nilai yang memungkinkan masih diapresiasi lagi itu dianggap lagi juga sesuatu yang wajar-wajar saja. Setiap rezim itu pasti mempunyai satu kreasi sendiri, mempunyai satu keinginan sendiri untuk bagaimana membuat kekuasaannya itu bermakna kan. Kalau untuk saat ini sendiri dan melihat kebutuhan Solo kota budaya dan lain-lain ini cukup baik gitu. Saya menilai semakin banyak kota itu menyelenggarakan festival, itu integrasi sosial akan semakin tercapai. Kalau ini Pak, ini kan digelar setelah ada pembangunan yang banyak di Mangkunegaran yang revitalisasi dalam berbagai bidangnya. Ini apakah juga bentuk syukur dan ingin mencapai sesuatu yang lebih besar lagi ke depan Pak dengan adanya gerakan ini? Ya, jadi Mangkunegoro itu sekarang sudah di Pangkunegoro. Mangkunegoro itu sudah di Pangkunegoro. Kita harus real bahwa negara Republik Indonesia itu adalah kekuasaan yang real dan dia menaungi seluruh hal termasuk entitas kerajaan. Walaupun dulu Praja Mangkunegaran itu adalah sebuah kadipaten yang otonom gitu kan. Nah sekarang sudah tidak lagi Mangkunegoro tetapi di Pangkunegoro. Dengan di Pangkunegoro itu berarti peran antara pemerintah dengan internal di Mangkunegoro itu sinergis gitu loh. Setelah memimpin ini, sosok Andi Gusti gimana Pak? Kalau menurut ini? Ya, sosok yang menurut saya memahami konteks zamannya. Artinya, misalnya fungsi-fungsi yang ada di Mangkunegaran ini bisa dimanfaatkan. Seperti dalam kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan peran dari perpustakaan Mangkunegaran. Perpustakaan Mangkunegaran itu sekarang sudah kita digitalisasi, kita bantu untuk membuat katalognya sehingga akses untuk pembelajaran itu sangat luar biasa. Itu gudang ilmu yang perlu misalnya harus dibuka oleh publik bisa mengakses dan tidak tertutup dibandingkan dengan tempat yang lain. Itu kerjasamanya dengan UNS itu ya Pak ya? Ya bisa saja. Jadi memang harus, karena ini gudang ilmu. Ya misalnya mengenai gelar, mengenai makanan, mengenai sebutan, mengenai landscape kebudayaan Mangkunegaran, tata ruang Mangkunegaran itu kajian yang masih sangat luar biasa. Yaitu adanya di perusahaan Gusti Mangkunegoro memberikan ruang yang seluas, bahkan kesempatan untuk berdiskusi itu sangat antusias untuk hal itu. Dan bidang-bidang yang lainnya saya dengar juga sudah mulai melihat lah. Ke depan apa Pak yang diharapkan mungkin sebagai pemerhati budaya juga Pak untuk Mangkunegoro? Ya, terutama adalah aksesibilitas. Kemudian bagaimana sebenarnya situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan itu harus dimiliki oleh sosok Mangkunegoro. Karena beliau adalah pemegang atau pemangku kebudayaan. Tentu bisa menjadi satu kepemimpinan alternatif pada saat kepemimpinan nasional tidak memberikan rasa puas kepada masyarakat, justru malah dengan adanya tampil tokoh budaya seperti Mangkunegoro itu bisa menjadi kepemimpinan alternatif. Artinya saran-saran pada masyarakatnya itu bisa lebih diturut daripada mungkin elit politik di Indonesia era kontemporer ini. Pak Junjung, bisa dikatakan nggak sih kalau revitalisasi Mangkunegaran yang kemarin itu
memvitalkan kembali seluruh aspek pembangunan negara? Ya saya rasa bertahap ya. Nggak mungkin dalam waktu singkat karena kemampuan saya dengar kemampuan dana dari provinsi, kemudian dari pemerintah daerah kan juga terbatas. Mesti bertahap. Saya ingin melihat blueprint-nya itu memang sudah on the track menurut saya seperti itu. Ada